bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah, terutama untuk mengatasi masalah intoleransi. Betul kata Mas Gibran Raka Buming Raka. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Udah kalian tengok pidato Wapres kemarin itu? Halo bos. Gibran Raka Buming Raka buktikan dia bukan pajangan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan inilah tanggapan dari netizen dan warganet. Yuk kita simak videonya. Pertama kali dalam sejarah Indonesia berdiri, Wakil Presiden punya aplikasi sendiri. Ini luar biasa. Kita tahu ya guys, Wapres sebelumnya. And this is it, Gibran Raka Buming Raka, dimana dia menunjukkan bahwa Wapres tuh ya kayak gini gitu loh, aktif dan tidak hanya menjadi dalam tanda kutip tuh pajangan. Mohon maaf untuk Wapres sebelumnya, cuma kayaknya standarnya udah dinaikin sama Mas Gibran ya, bahwa Wapres itu luar biasa, perannya juga bisa jadi sentral, terutama pada saat Presiden tidak lagi di negara ya. Kita tahu Pak Prabowo lagi kunjungan ke luar negeri, membangun hubungan diplomasi sebanyak mungkin supaya negara kita semakin kuat dan diakui. Dan ada Wapres yang juga ngurus dalam negeri, ini luar biasa. Kolaborasi yang sungguh aktif dan keren. Dan untuk anak abah, mohon maaf, kayaknya harus ngumpet lagi ya. Udah parah. Memang betul kata Mas Gibran Raka Buming Raka. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Udah kalian tengok pidato Wapres kemarin itu? Sesuai dengan namanya, Gibran Raka Buming Raka. Booming. Suaranya, gestur tubuhnya, plek, tata Coba kan perhatikan Mas Gibran ngomong. Tidak ada program yang lain selain program Bapak Prabowo Subianto. Nah ini, saya titip kepada Menteri Pendidikan, saya titip kepada Menteri itu, saya titip kepada Menteri ini, saya titip kepada Menteri nganu. Itulah kalau dipikir ini mirip pidatonya Bung Karno. Saya titip bangsa ini, berikan saya 10 pemuda, akan saya angkat gunung. Berikan saya 100 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Itulah merdeka. Lagi pasang foto wakil presiden di antara banyak orang-orang curang. Menghormati pemimpin, siapapun dia, adalah bagian dari menghargai sistem dan tanggung jawab yang ia emban. Untuk kebaikan bersama tentunya. Pemimpin diamanahi untuk menjaga, mengatur, dan mengarahkan kita. Meski mungkin ada tantangan atau keputusan yang kita tidak selalu setuju. Dengan menghormati pemimpin, kita mendukung stabilitas dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sambil juga menunjukkan sikap kedewasaan dalam bermasyarakat. Selain itu, penghormatan bukan berarti kita setuju dengan semua hal yang dilakukan pemimpin kita, tetapi menunjukkan bahwa kita memahami pentingnya menjaga etika dan saling menghargai. Jika ada kritik atau saran, kita dapat menyampaikannya dengan cara yang konstruktif, yang justru bisa membantu pemimpin tersebut untuk lebih baik lagi. Selamat untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sekarang menjadi pemimpin Indonesia. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang disegani dan masyarakatnya sejahtera, terutama untuk para pendidik guru-guru di Indonesia. Oke, gini guys. 3 hari sepeninggalan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, Gibran Raka Buming Raka membuat gebrakan dengan membuka layanan pengaduan. Sebuah gebrakan baru Gibran Raka Buming Raka ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa dirinya bukan ban serep atau wakil presiden pajangan sebagaimana anggapan semua orang.
Oke, yuk kita simak lagi videonya. Sungguh tidak mudah menjadi wakil presiden di negara ini. Ketika wakil presiden tidak ada aktivitas, dia akan benar-benar mendapatkan kecaman, hujatan, juga cacian. Tetapi ketika wakil presiden bergerak, mulai banyak aktivitas, tetap juga akan dicela bisa-bisa. Untuk itu kepada Mas Gibran, tetaplah semangat kerja untuk bangsa dan negara ini. Saya 100% mendukung Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya awalnya gue juga nggak senang ya waktu Mas Gibran nyalonin diri jadi wakil presiden. Karena menurut gue pada saat itu ya belum waktunya aja gitu. Dia masih butuh banyak pengalaman lagi buat jadi wapres. Tapi kan saat ini Mas Gibran sudah jadi wapres ya. Ya sebagai warga negara Indonesia, gue harus terima kalau misalkan wakil presiden Republik Indonesia gue adalah Gibran Rakabuming Raka. Nah sekarang tugas gue sebagai rakyat Indonesia adalah mengkritik gebrakannya Mas Gibran apabila itu negatif dan juga mensupport gebrakannya apabila itu positif. Nah baru-baru ini Mas Gibran usul kalau misalkan anak SD itu harus udah belajar coding. Wah nggak di Instagram, nggak di Facebook, apalagi di X itu banjir hujatan banget kalau misalkan nggak setuju sama usulannya Mas Gibran ini. Katanya anak SD itu lebih baik belajar akhlak. Sama kayak Pak Prabowo waktu berstatement bahwa TK harus udah belajar matematika. Buat kalian yang menghujat usulan Mas Gibran ini, mungkin kalian belum tahu ya kalau misalkan sekarang udah banyak sekolah dasar yang mengaplikasikan pelajaran programming untuk sekolahnya. Nah kalau memang Indonesia menerapkan ini untuk seluruh SD, ya gue sangat setuju. Biar rata dong, jangan sampai yang masuk sekolah-sekolah favorit cuma sekolah-sekolah tertentu aja. Dan buat kalian yang belum tahu juga nih ya, dan mungkin kalian nggak suka baca berita gitu ya, gue SD tahun 2008, itu temen gue udah ikut lomba robotik. Ya ada beritanya ya, lomba robotik tingkat SD digelar di Mall Ciputra 27 Desember 2008. Keren. Tuh, itu 2008, sekarang udah 2024, udah berapa tahun itu masa sekolah negeri mau stuck di situ-situ aja? Ya harus berkembang dong, jangan mau kalah sama sekolah swasta. Jadi gue sangat mendukung apabila Mas Gibran dan juga Pak Prabowo merealisasikan mata pelajaran programming untuk anak sekolah dasar. Nah yang jadi PR buat Pak Prabowo dan juga Mas Gibran selanjutnya adalah misalkan si anak ini punya tugas programming nih dibawa ke rumah. Nah, tuh anak harus belajar sama siapa? Karena orang tuanya kan belum tentu juga belajar programming. Tapi jujur gue sangat menantikan ini terrealisasi karena sebagai orang yang bekerja di bidang IT, gue paham banget kalau misalkan pelajaran programming ini bisa ngebuat anak itu ngelatih logika dan juga solving problem. Maxim relation atau be relevant digunakan oleh Mas Wapres ganteng kita, Mas Gibran, di saat menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang raya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah, terutama untuk mengatasi masalah intoleransi. Mas Gibran saat itu menekankan pentingnya toleransi. Tidak seperti seorang tokoh yang menyampaikan di hadapan pengikutnya tentang apa, kan itu offside ya, irrelevant. Jadi ketika lu berkomunikasi atau menyampaikan informasi, be relevant. Sering kan ada yang ngomong stay relevant. Oke, belajar banyak ya. Daripada kita nyinyir-nyinyiran terus, gua mau berbagi dikit-dikit lah. Ya supaya komunikasi kita menjadi lebih baik, tetap relevan. Jangan ngawur, jangan ngamukan, jangan guling-guling deh lo di situ. Nah, kalau misalkan bicara sosok Gibran sendiri bagaimana nih, Pak? Gibran itu saya baru kenal beliau pada saat Rapimnas Golkar. Oke, baru ya, Pak ya? Baru. Biasanya tahu dari ini aja sebagai wali kota Solo gitu. Di situ saya biasanya kan melihat bagaimana dia berkomunikasi di media. Pada saat saya berkomunikasi pada saat itu dengan Pak Erlangga, dengan Pak Gibran, pada saat itu saya terkejut mendengar jawaban-jawaban beliau, jawaban-jawabannya Pak Mas Gibran ini yang begitu tertata, begitu mengagetkan gitu. Bahwa beliau bisa menjawab masalah-masalah, baik yang masalah-masalah yang bersifat pada perasaan maupun masalah-masalah yang bersifat kenegaraan dan kemudian pemenangan dan sebagainya. Saya terkejut pada hari itu, pada saat Golkar mengumumkan bahwa Gibran yang menjadi wakil Pak Prabowo. Oke, gini guys, keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia tidak bisa dianggap sekedar ban serep bagi Prabowo Subianto.
Keberadaan Gibran Raka Buming Raka justru menjadi sinyal kekuatan Prabowo yang memberi ruang politik bagi anak muda. Dalam ruang konstitusional, ruang gerak wakil presiden memang sangat terbatas, membuat kebijakan serta sisi kewenangan. Tapi Gibran akan cukup lapang secara langkah politik. Melihat minimnya ruang kebijakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran diyakini akan lebih banyak bergerak di sektor politik. Serta Gibran akan tetap tampil menjadi figur politik sentral melalui permainan simbolik yang selama ini diperlihatkan, terutama membesarkan sosoknya sebagai tokoh populis di kalangan anak muda.